Sudah? Nah, sekarang kita mau menggambar. Gambar. Karena ini variabel laten, saudara, jangan pakai kotak. Kotak itu udah tadi, udah lewat. Itu variabel observe. Laten pakai telur ini. Klik telurnya, saudara. Terus saudara gambar. Jangan kebesaran, saudara. Wah, kalau kebesaran begini nanti nggak cukup. Gitu, hapus saja. Gambarlah secukupnya. Klik telurnya lagi, kalau habis ngapus. Ya kira-kira beginilah, saudara. Nah, dah. Gitu. Gambar. Kemudian saya mau gambar telur yang kedua, ketiga, dan keempat. Biar sama, ya saya pakai mesin fotokopi lagi. Klik. Kalau ada yang mau dipindah, silakan klik truknya. Silakan. Bisa disesuaikan gambarnya sesuai bagaimana saudara menggambar lah. Nah, misalnya, nah ini, sip. Dan, dah. Kalau sudah, saudara, gambar telurnya ini sudah jadi, begitu. Dan sekarang saudara menentukan gambar indikatornya. XA ada 5 ya, saudara. XA ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. XTV jangan dimasukkan dulu. Saya bilang anggap yang valid dulu saja. XA ada 5. Anggap aja ini XA. 5. Gimana? Saudara klik di sini. Draw a latent variable or add indicator to latent variable. Anggap aja ini nambah indikatornya. Klik. Sudah diklik, bawa ke variabel yang pertama. Karena itu ada indikatornya ada 5, klik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap aja XB yang di bawah, karena itu ada 6, kliklah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ME ada 5, kliklah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Karena Y-nya ada 5, ya kliklah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tampilannya kayak ginilah, saudara, rame kayak pasar begini. Tapi saudara bisa kok mengubah lokasi indikatornya ini. Di bawahnya truk itu ada kayak rotate gitu ya, muter gitu. Kliklah lingkaran muter itu, rotate itu. Bawa ke telurnya ini, kemudian diklik. Nah, saya taruh di sini lah, biar agak rapi. Nah, sana. Nah, silahkan kalau ada yang mau mencoba menggambar dulu. Saya akan ulangi ya, saudara. Saya akan ulangi. Kalau ada teman yang masih menggambar, silahkan disempurnakan gambarnya. Atau saya akan ulangi. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ditanyakan. Atau saya mau gambar baru saja ini. View, interface properties, sekali lagi ditaruh di landscape. Gambar telurnya. Biar sama persis. Oh, salah. Dan 2 aja. Mesin fotokopi. Nah, ada. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah tak klik lagi, udah jalan kalau di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lupa ngambil datanya, ya sudah ambil data dulu. Nah. Saudara mungkin tanya, kalau sudah terlanjur jadi, begini, bisa nggak dipindah?
nabrak ya Pak. Kayak apa misalnya? Misalnya begini ya, misalnya begini. Bentar. Ini saya hilangi aja. Misalnya begini. Saya mengcopy telurnya ini di sini. Kemudian saya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya rotate. Telurnya nabrak. Nah, bisa pindah? Bisa. Pakai truk? Iya. Tapi jangan asal diklik telurnya kemudian dipindah begini. Bubar nanti gambarnya. Kalau sudah jadi satu kesatuan kayak begini, kalau mau pindah, saudara harus kunci gambar itu dulu. Caranya pakai ini, bawahnya disket itu ada gambar ini. Preserve symmetry itu. Gambarnya disket ada preserve symmetry, diklik dulu. Preserve symmetry-nya, kemudian truknya diklik, pindah. Jadi mau dipindah kemanapun, ekor-ekornya ikut. Begitu. Terus saudara kita kasih nama. Caranya sama. XA1 diklik, bawa ke kotak yang pertama. Nah, XA kedua diklik. Ini. Kalau salah, ditimpa saja, enggak usah dihapus. Ini KA2, XA2, XA2 ada 2. Ya yang satu saya timpa dengan XA3. Timpa saja. 4, 5. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kasih nama dulu. Ini masih ada pertanyaan, saudara. Oh, persamaan ya, persamaan. Ya, persamaan. Kalau ada 2 moderasi, 1 eksogen, 1 endogen. Saudara walaupun cuma A ke B ke C, ya tahu A ke mediasi, kemudian ke C, biasanya kalau orang menggunakan AMOS ini, jarang sekali atau hampir nggak pernah ada itu menggambar persamaan seperti Y sama dengan A plus BX plus E. Ya, di jurnal-jurnal juga nggak pernah diminta itu. Makanya saya juga tidak pernah menggambarkan itu. Buku yang menjelaskan ini banyak, saudara. Kalau saya sih nyebut yang standar ya, yang saudara main di Google, kemudian klik AMOS User Guide. Tepatnya IBM SPSS AMOS User Guide. Itu komplit menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai multi group segala dijelaskan di situ. Itu standar, bisa di-download secara gratis. Ya, ada juga banyak penulis lain yang berbahasa Indonesia, bukunya banyak. Semuanya oke lah, saudara. Karena saya tidak boleh menyebut buku manapun. Terus, ada lagi apa ya? Nah, sekali lagi kembali. Kalau mediasi parsial, ya cara paling bagus untuk menguji pakai pendekatannya Baron dan Kenny.
Ya, jika saudara mau belajar lagi, bisa nggak Amos untuk ngitung dengan pendekatan Baron dengan Kenny? Bisa. Gambarnya Amos, tapi pendekatannya Baron dan Kenny bisa. Ya, mohon maaf tidak ikut materi hari ini. Nanti kapan saudara silakan japri saja. Nanti akan saya jelaskan dengan contoh gambarnya. Gitu. Nah, kalau variabel laten ngasih namanya gimana? Ada yang tanya. Saya belum mulai sih. Ya, ini kan telur-telur ini kan harus dikasih nama, saudara. Caranya ngasih nama, tolong itu telunjuk itu ya ini. Nah, ini diklik. Select one object at a time. Klik, biar nyala. Bawa ke yang pertama ini. Klik kanan. Klik object properties. Ya, sekali lagi telunjuk diklik. Telunjuk diklik. Ya, toh. Telunjuk satu jari ya. Klik di sini object properties. Di variabel name, kliklah XA. Huruf besar lah, biar enak. Ini biar di sini aja, saudara nggak usah ditutup. Kemudian saudara klik telur berikutnya. Kasih nama XB. Klik di sini ME, klik di sini Y. Udah dikasih nama semua toh. Jadi nggak usah satu-satu, saudara. Masukin satu-satu begini loh. Ini klik kanan, klik object properties, ditulislah XA, ditutup, klik di sini, klik kanan, object properties, nggak usah begitu. Biar dia terbuka, pindah saja, nanti ganti dengan variabel name saja. Nah, oke. Nah, sekarang begini. Sekarang kita gambar dulu panahnya. Gambar panah seperti tadi. Nah, ini tinggal diklik. Nah, klik. Nah, klik. Nah, oke, dah. Nah, sekarang jangan lupa errornya. Semua endogen kena. Klik. Nah. Sudah? Semoga semua sudah. Lah, tinggal ini error banyak ini harus dikasih nama. Plugin sama dengan yang tadi. Name, unobserved, variable. Name, unobserved, variable. Oh ya, saudara, ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Itu tadi batasnya 5% atau 10% atau 1%, itu ada buku tertentu enggak? Enggak, itu cuma konsensus umum saja. Kalau riset bisnis biasanya 5%. Atau kadang 10% juga boleh dipakai. Ya, 1% lebih kuat. Ya, klik name unobserved variable. Ya, simpan. Kasih nama lah itu laten. Kasih nama lah itu laten. Saudara, jika saudara memiliki PowerPoint yang saya beri, gitu, memiliki PowerPoint yang saya beri, itu kan di tampilan PowerPoint itu kan ada semacam ini ya. Nah, ada ini ya. Nah, ini. Angka ini apa ini? Ini supaya nanti nilai fitnya nongol di layar begitu.
Ya, supaya nongol di layar. Gimana caranya? Ya, diketik saudara mau nggak mau atau kopas. Saudara tidak melakukan ini pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi biar kutunjukkan saja ya, biar kutunjukkan sedikit. Kalau saudara ada PowerPoint dan itu misalnya itu terbuka begitu PowerPoint-nya, kemudian ada teks kayak ini gitu kan, teks kayak ini, saudara bolehlah ini di copy, saya stop share, tapi tidak dilakukan nggak apa-apa, saran saya nggak usah dilakukan daripada nanti nambahi keribetan. Begitu. Nah, terus di sini klik kanan, di situ ada figure caption, Ctrl V, klik, enggak, belum tercopy tampaknya. Figure caption, nah, lupa. Klik kanan, video caption, klik kiri dulu. Tujuannya di mana ini? Taruh di mana? Sini. Klik. Nah, keluar kayak begini, tinggal di paste. Mau dirata apa? Bebas. Dipindah ya pakai truk tadi. Tapi nggak harus dilakukan, loh. Nggak harus dilakukan. Nggak penting ini. Tapi biar aku tunjukkan saja. Oke? Kalau sudah, tolong saudara sebelum mengolah, klik di view dulu, klik analysis properties. Ya, figure caption tadi nggak usah ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dengan cara yang berbeda. Analysis properties. Klik di output. Karena kita di sini hanya akan menguji model dasar ya, saudara. Kita hanya akan menguji model dasar. Tolong klik di standardized estimate. Sama ini sekalian lah. Modification index. Nah, tolong diklik dua itu. Modification index itu apa toh? Modification index itu pada dasarnya Amos itu bisa kasih saran. Dalam model penelitian yang kita punya itu, adakah hubungan lain yang belum kita rumuskan, tapi sebetulnya ada pengaruhnya dan signifikan. Dia bisa kasih saran. Nanti saya tunjukkan itu ya. Tolong diklik aja sekalian itu. Ya, standardized estimate dan modification index. Oke. Kalau sudah ditutup kan, biasa. Simpan lagi, olah. Nah, dia akan tanya ini, mau dikorelasikan enggak XA sama XB? Saya abaikan dulu aja ya, saya abaikan dulu. Hanya untuk contoh, saya abaikan dulu. Biasanya dalam pengolahan data seringkali dikorelasikan. Ya, proceed with the analysis. Proceed with the analysis. Nanti korelasinya itu enggak ada. Ya, proceed with the analysis. Nah, ini kenapa di layar nggak berubah? Kalau mau layarnya berubah, saudara klik di sebelahnya ini, view output path. Kalau sudah klik ini, nanti angkanya keluar semua ini. Nah, tapi saya tidak begitu suka untuk begini, itu selera bagaimana kebiasaan mengolah data saja, ya kan? Saya lebih senang begini, tapi lihat data dari tempat yang tadi saja. Lihat data tadi. Kemudian klik di estimate. Nah, tapi sebentar. Ada satu hal yang harus saya tunjukkan dulu. Sebelum ke estimate, bentar, tolong saudara bisa ke sini sebentar. Nah, siap. Nah, kalau kita bicara amal saudara idealnya, tadi saya belum ngomong di sini.
Karena untuk data rasio jarang sekali dilihat nilai fit-nya. Tapi kalau saudara main data laten, ya saudara mesti lihat fit-nya dulu. Rasio pakai fit, Pak, yo lebih baik lah, lebih baik, ya kan? Saudara mesti lihat nilai fit-nya dulu. Fit itu adalah model yang saudara buat itu didukung sama data atau tidak. Jadi ibaratnya ini ada model, ini ada data. Fit itu artinya mereka itu, nah, data sama model itu ada korelasinya cukup besar. Modelnya didukung sama data. Jadi kalau ada fit, baru kita bisa bilang hipotesis nanti diuji. Cek dulu fitnya. Kalau nggak fit gimana? Perbaiki dulu biar jadi fit. Atau ceritakan apa adanya tanpa memperbaiki, tapi jelaskan di keterbatasan. Modelnya tidak fit. Nanti kalau saudara ujian tesis atau disertasi atau skripsi, jelaskan itu tidak fit, nah, suruh perbaiki lagi sama pengujinya. Ya. Jadi kalau modelnya fit sama data, baru dilihat pengaruh dan signifikansinya. Ukurannya apa? Nih. Saya mengambil dari buku Hare Multivariate Data Analysis. Saudara bisa download dari Google itu, ketik saja Hare Multivariate Data Analysis, kemudian PDF akan ketemu. Ya. Jadi chi-square itu harusnya kecil, saudara, dan tidak signifikan. Ada nilai namanya C-min, nah, degrees of freedom, angkanya di antara itu. Yang saya suka lihat dengan sederhana adalah GFI. Biasanya kalau GFI-nya sudah cukup tinggi, nilai yang lain juga akan terseret untuk terpenuhi. Tapi kalau GFI-nya itu jelek, ya biasanya nilai yang lain ikut jelek juga. Nah, saudara bisa lihat ini detail di bukunya Hare itu, atau di Amos User Guide. GFI itu apa sih? Goodness of it. Detailnya silakan, bisa dilihat. Jika cukup, dah. Jika belum, modifikasi dulu. Nah, kita lihat ya model kita ya. Tadi saya sudah minta ya modifikasi itu yang dilakukan gitu kan. Nah, kita lihat. Tadi yang kita punya ini saya share. Tadi udah kita save ya, kita save. Kemudian saya jalankan. Abaikan dulu korelasinya. Nah, saudara lihat ini dulu. View text. View text. Ya, oke. Kita lihat view text-nya sebentar. Tolong saudara bisa lihat. Nah, ini saudara. Mulai dari klik di Notes for the Model. Di situ ada nilai chi-square, saudara. Chi-square itu tidak boleh signifikan. Kalau chi-square itu signifikan, artinya ada perbedaan antara model sama data. Nah, kebetulan ini chi-square-nya nilainya sekian dan probability level-nya tidak signifikan dengan 5%. Berarti kriteria chi-square terpenuhi. Ya, selamat gitu kan. Kita lihat yang lain, saudara, GFI-nya. Model chi-square sudah. Sekarang tolong klik di model fit. Nah, saudara bisa lihat di situ GFI-nya 0,898 dengan GFI 0,873. Nilai yang lain-lain sudah terpenuhi. Ya, nilai yang lain-lain terpenuhi itu. Ya. Tetapi bisa nggak diperbaiki? Itu GFI-nya belum 0,9. Nah, biasanya kalau dalam penelitian kalau kita males, ya kita cuma sebut itu sudah memenuhi.
cukup baik, begitulah untuk goodness of fit-nya. Walaupun susah untuk kita bilang baik, karena baik di atas 0,9. Pak, itu dibulatkan kan 0,9, ya monggo lah bagaimana melaporkan, gitu. Tapi saudara tahulah itu, ya. Oke. Nah, kalau sudah fit, nanti lihat di estimate-nya. Nah, ini nanti kita perbaiki ya, tapi kita lihat estimate dulu lah sekarang. Di estimate, saudara klik itu XA berpengaruh ke ME, benar. XB berpengaruh ke ME, oke. ME berpengaruh ke Y. Kan? Path-nya, jalurnya signifikan semua. Pengaruhnya semuanya ada dan positif semua. Tahu positif dari mana? Estimate ini. Walaupun kadang sering kita pakai ya ini untuk pelaporan, standardized-nya. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara. Kalau mau kita perbaiki, mana yang bisa diperbaiki? Supaya model fit-nya itu di atas 0,9, kita bisa perbaiki di mana? Nah, kliklah di modification index. Saya selalu menekankan di regression weight-nya. Regression weight-nya. Tolong dicari hubungan antar variabel, pengaruh variabel satu ke variabel yang lain. Jangan bermain indikator, bermainnya di variabel. Kalau ada angkanya itu namanya indikator, kita abaikan. Kalau ada angka, itu indikator, gitu kita abaikan. Nah, dia menyarankan, saudara, dia menyarankan XA itu berpengaruh ke XB. Ada ini. MI-nya ada, modification index score-nya ada. Oke, dan kita lakukan apa? Ya sudah, kita coba perbaiki lah. Kita perbaiki XA ke Y. Kita bikin. Kenapa nggak XB? Nggak ada XB ke Y di sini. Nggak ada. Nah, oke, saya tutup. Ya. Tadi dari modification index tadi kelihatan tuh ya. Oke, kita tambahi sekarang. XA ke B. XA ke Y, sorry. Sudah? Simpan, jalankan. Proceed. Kita lihat hasilnya. Klik di model fit-nya aja. Model fit. Saya lihat GFI, belum 0,9, belum. Perbaiki lagi, bisa. Lihat modification index-nya lagi. Regression weight, udah hilang. Udah hilang. Nggak ada variabel lagi. Nggak ada yang bisa diperbaiki dari sisi pengaruh variabel satu ke variabel yang lain. Nggak ada. Nah, tapi di covarian ada yang bisa diperbaiki. Covarian itu korelasi tadi. Korelasi tadi. Yang bisa kita perbaiki di situ. Dia menyarankan korelasikanlah XA sama XB. Korelasikanlah XA sama XB. Kita korelasikanlah. Kita korelasikan. Stop share. Begini. Dikorelasikan. Panah bolak-balik. Simpan. Calculate. Lihat model fit-nya. Ya, 0,902. Oke lah, bagus. Udah memenuhi nih. Dah, silahkan saudara lihat di estimate.
Nah, kalau dalam penelitian, kemudian saudara itu menemukan modifikasi model semacam ini, tapi tidak ada di hipotesis, ya kalian mesti menjelaskan. Karena modelnya tidak fit, kemudian dimodifikasi. Ya, Bapak Ibu mesti jelaskan, karena nggak fit maka dimodifikasi. Hasil modifikasinya begini, kemudian baru dijelaskan. Kalau ditambahkan ya di penjelasan aja, hipotesisnya nggak usah ditambah, karena itu sudah dijelaskan di bagian modifikasi model, bagian hasil dan diskusi, gitu. Ya. Saudara masih belum puas tadi dengan nilai fit yang 0,902? Oh, masih bisa dinaikkan lagi, saudara. Masih bisa dinaikkan lagi. Dari mana? Dari modification index sudah nggak bisa. Ya, saya tidak pernah menyarankan error dikorelasikan. Amos itu basisnya teori. Nah, kalau error dikorelasi lah, terus penjelasannya bagaimana? Walaupun beberapa buku Amos mengajarkan korelasikanlah antar error, karena itu fitnya akan naik. Ya. Kalau saya menyarankan, saya tunjukkan satu hal ya, saudara. Saya tunjukkan satu hal. Nah, saya tunjukkan satu hal. Nih, ada pendekatan lain yang kalau teman-teman di program dokter UGM senang menggunakan ini, begitu. Kalau menggunakan Amos, namanya pendekatan two step. Tidak ada dalam materi hari ini. Ya, nanti kalau ada yang tanya silahkan kembali sharing. Jadi kalau tadi XA itu ada 5 indikator, dibikin rata-rata tertimbang cuma menjadi 1 indikator. XB-nya 6 indikator, dibuat rata-rata tertimbang jadi 1. Jadilah begini. Kemudian kalau diolah, saudara bisa lihat hasilnya. Diolah, kemudian saya share hasilnya. Bentar. Bentar. Nah, saya olah hasilnya. Saudara bisa lihat nilai chi-square-ku dari 200 menjadi 4, dari sangat kecil dan masih tidak signifikan. Masih signifikan ini, tidak baik, kurang baik. Tapi kalau dilihat dari model fitnya 0,988. Ya, tapi sekali lagi ini bukan materi kita hari ini ya, bukan materi kita hari ini. Materi hari ini cukup sampai di tempat tadi saja. Ya, sampai di ini nggak ikut. Ya, tapi kalau saudara ada yang penasaran, ingin belajar ya nanti mari. Nah, saudara ingin belajar silahkan. Bentar, saya ambil dulu. Nah, materi kita hari ini masih sebatas di sini. Nah, nih. Nah, nih. Nah, ini udah, kalau biasa 0,9 udah dianggap cukup, Pak Saudara. Udah dianggap cukup. Nah, pertanyaannya, Saudara, pertanyaannya, jika ada item tidak valid, dampaknya kayak apa?
Jika ada item tidak valid, terus dampaknya seperti apa? Ini tadi kita sudah tak tunjukkan. Kalau ada tidak valid, sebentar lagi item tidak valid saya masukkan segera. Saya paksa itu. Saya masukkan. Ya, jadi saudara bisa di sini atau yang saudara punya tadi, ini kan sudah valid semua ya. Sudah valid semua, kemudian di view text, model fit-nya itu 0,9. Saya mau nambahi item yang tidak valid. Saya tinggal klik di sini. XTV itu tidak valid. Saya tambahkanlah satu indikator. Saudara nggak usah melakukan ini, nggak apa-apa. Kan? Cuma nunjukkan saja, saya cuma mau demo kok ini kok. Ya, XTV ya, udah clear. Kemudian saya kliklah itu XTV yang tidak valid itu. Plugins, name unobserved variable, sudah. Ada yang tidak valid satu di sini ya, ada yang tidak valid satu di sini. Calculate estimate. Sudah, lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Ya. Kalian tolong bisa lihat, Bapak Ibu dan saudara semua bisa lihat, kalau ada yang tidak valid, goodness of it-nya turun. Goodness of it-nya turun. Itu dampak dari item yang tidak valid. Kelihatan lagi dari mana? Ya, di sini. Nanti kan kelihatan ini. Nah, bagian ini standardized regression width itu sebetulnya kalau kita bermain di item itu menunjukkan faktor loading. Semua di atas 0,5 kecuali XTV. Itu 0,3, dia tidak valid. Ya, dia tidak valid. Tidak valid. Nah, itu saudara. Makanya kalau ada yang tidak valid itu akan merusak. Sehingga harus dibuang. Ya, harus dibuang. Nah, sebentar saya akan lanjut ke dua materi yang terakhir dari sharing kita hari ini. Oh, sorry, 3. Mediasi, moderasi, dan higher order. Nah, saya di mediasi dulu, kemudian moderasi, kemudian higher order. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke mediasi, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, belum ya? Oke, saya teruskan. Mediasi. Mediasi. Ya, mediasi. Bagaimana kita ngolahnya nih, mediasi nih? Mediasi. Nah, saya nggak akan minta saudara dan Bapak Ibu semua gambar dari awal ya. Saya hanya akan memodifikasi tadi dari yang tadi itu. Ya, oke. Saya stop share ya, saya stop share supaya penjelasannya lebih mudah. Ya, saya hanya bermain dengan sekali lagi untuk mediasi dengan 3 variabel saja. A, M, Y begitu. A, M, dan Y ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya stop share. Saya harus masuk ke Amos lagi. Tolong Amos yang saudara punya tadi disimpan dengan nama baru. Supaya nggak usah gambar dari awal. Begitu. Ya, gimana caranya? File, save as. Save as. Kasihlah nama baru, misalnya mediasi. Nah,
Ya, oke. Sudah, kalau sudah disimpan dengan nama baru, tinggal file save as, kasih nama baru, mediasi 1 atau apapun boleh. Nah, untuk memudahkan saja, saya ringkas variabelnya. Jadi ada yang saya buang di sini. Yang saya buang adalah XB. Membuang bagaimana? Silahkan klik tanda silang, erase object. Kemudian XB diklik. Kemudian itemnya juga diklik satu demi satu. Hapus sampai habis. Kalau tadi saudara ikut-ikutan menambahkan yang tidak valid juga dihapus juga. Jadi A, ME, ya cuma itu saja. Nah, itu aja yang dipakai. Ya, cuma itu saja yang dipakai. Nah, cuma itu aja yang dipakai. Ada 3 ini aja. Ada. Ngolahnya gimana? Ya tinggal view, analysis properties, output. Nah ini direct, indirect, total effect. Direct, indirect, total effect. Seperti yang tadi. Benar-benar seperti yang tadi. Nah, seperti yang tadi. Nah, oke. Direct, indirect, total effect udah. Simpan. Jalankan. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Klik di estimate. Caranya masih sama seperti tadi. Standardized indirect dibandingkan dengan standardized direct. Paling bawah itu standardized indirect. XA ke Y, berapa nilainya? Indirectnya 0,053. Standardized indirect. 0,053. XA ke Y. 0,053. Standardized directnya berapa? XA ke Y. 0,2. Directnya lebih besar dari indirect. Tidak memediasi. Tidak memediasi. Nah, udah begitu saja, sesederhana itu, saudara. Karena langsungnya lebih besar dari tidak langsung, tidak mediasi. Ya, sesederhana itu saja. Nah, terus kalau nggak mediasi gimana ya? Sudah, nggak apa-apa, lama apa lagi, gitu kan? Tinggal dijelaskan. Ya, oke. Nah, materi kedua dari akhir, semoga saudara masih bisa bertahan. Moderasi. Nah, moderasi. Ya, moderasi. Nah, moderasi ini ya sama seperti tadi. Tapi ya saya minta saudara gambar lah sambil untuk stretching badan biar nggak dengar saya terus. Gitu. Tapi biar kutunjukkan dulu sifat datanya ya. Kutunjukkan dulu. Nah, saudara, untuk mengolah data yang sifatnya laten, kemudian pakai moderasi, itu ada cara khususnya, saudara.
Ini saya share data laten saya, begitu, laten mod, laten untuk moderasi, nanti kita akan pakai. Itu ada X1 sampai X5, Y1 sampai Y5, ya kan? Mod 1 sampai mod 5. Ya. Kemudian ada RTX. Apa sih RTX? Rata-rata dari X. Jadi X-nya dirata-rata dulu. RT mod, rata-rata dari moderasi. Kemudian RTX dikalikan RT mod. RTX, RT mod rata-ratanya, rata-rata, kemudian ini interaksinya. Nah, mari kita gambar Amos lagi. Nah, silahkan Amosnya dibuka, kemudian file new lagi, view interface properties lagi, landscape A4 lagi. Terus kali ini data yang diambil namanya laten mod. Laten moderasi. Laten mod. Nah, gambar telur lagi, saudara. Gambar telur lagi, ini untuk X. Pakai mesin fotokopi lagi. Ini untuk moderasinya. Ini untuk dependennya, Y-nya. X-nya ada 5 ya, sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya ada 5, 5. Mod-nya ada 5, 5. Putar di sini, putar di situ. Nah, interaksinya. Ini bukan laten, ini kotak. Interaksinya kotak. Kenapa? Karena interaksi ya cuma satu kolom tadi. Nah, saudara masukkan lagi. Y-nya ke sini, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Moderasi 1, moderasi 2, moderasi 3, moderasi 4, moderasi 5. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Interaksinya masukkan ke sini. Nah, jangan lupa kasih nama telurnya ini. Pakai telunjuk lagi. Kasihlah itu X. Kasihlah itu M, O, moderasi. Kasihlah itu Y. Sama seperti tadi persis. Semua nembak ke sini. Panahnya ke arah situ. Jangan lupa endogen dikasih error. Terus plugins name and observe. Ini dulu. Ya, dah. Korelasikan. Ini ada yang bertanya ke saya,
Pak, kalau moderasi model gimana? Moderasi, biasanya kalau kita bicara moderasi, yang dimoderasi itu variabel A ke variabel B. Kemudian ada moderasinya. Tapi juga ada konsep tertentu namanya moderasi model. Jadi model saudara itu udah kompleks, gak karuan begitu, panahnya banyak, kemudian semuanya cuma dimoderasi oleh laki-laki, perempuan. Nah, karena semua panah yang ada di situ dimoderasi, lah seringkali disebut dengan istilah moderasi model. Ngolahnya pakai multi group. Nah, hari ini belum, saudara, mohon maaf. Gitu. Hari ini belum. Ya, jadi ini. Oke, kalau sudah, kira-kira saya butuh 5 menit lagi, saudara, untuk menyelesaikan sesi saya yang sampai yang terakhir hari ini, begitu kan? 5-10 menit lah, kemudian nanti bisa dari panitia kalau ada pengumuman lagi. Oke, kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kasih nama apalah, mod, laten, atau apa, laten mod, atau apalah, boleh. Ya, kalau sudah, calculate estimate. Kemudian lihat hasil. Ya, terus lihat hasil. Lihat di estimate-nya. Saya ambil shortcut ini. Itu dari RTX rata-rata X kali rata-rata mod ke Y tidak signifikan 0,215. Kalau kita nyebut itu memoderasi, kesalahan yang kita tanggung 21%, nggak boleh. Berarti tidak ada moderasi. Ya, artinya moderasi itu tidak berperan sebagai pemoderasi. Nah, jadi contoh awal tadi ada moderasi, contoh kedua ini nggak ada moderasi, contoh pertama tadi ada mediasi, contoh yang kedua nggak ada mediasi, begitu kan? Biar saudara melihat semuanya itu. Ya, saya stop share. Nah, materi yang terakhir, saudara, terakhir benar. Benar terakhir ini, saudara. Mungkin sudah ada yang bingung, ada yang mulai lehernya capek, gitu. Kalau second order construct bagaimana? Maksudnya second order itu, ya kalau tadi misalnya keadilan itu bukan diolah per dimensinya, tapi diolah sebagai satu keadilan. Ya. Jadi kalau tadi saya punya XA, saya punya XB, gitu kan? Ya sudah, kali ini saya mau bukan XA, XB per dimensi. Kuesionernya tetap per dimensi, validitasnya tetap per dimensi, tapi mengolah hipotesisnya sebagai satu kesatuan. Ya, oke. Saya stop share di PPT. Ngolahnya gimana? Gini, saudara. Nanti ada ini X, ada XA, ada XB. Ya, ada ME, ada Y, begitu, ya kan? Nah, karena ini datanya sama dengan yang tadi, saya cuma modify saja yang tadi. Saya ke Amos lagi. Mohon Amosnya bisa dibuka di bagian yang tadi, saudara. File, open, yang tadi, mediasi tadi. Bukan. Bukan yang ini. Bentar. Laten tadi namanya, kalau nggak salah. Nah, tadi namanya laten. Tadi namanya laten. Mohon dibuka yang bagian laten ini, saudara. Mohon dibuka yang bagian laten. Nah, kalau saudara sudah berhasil membuka, saya mau menghapus beberapa bagian.
Yang pertama hapus itu pakai tanda silang ya, saudara. Pakai X. Panah langsung dari XA ke Y saya hapus. Korelasi ini saya hapus. Ini saya hapus, panahnya ini saya hapus. Nah. Ya, saya menghapus itu aja. Nah, biar lebih cantik saya geser-geser. Tapi kalau tadi saya mau geser, cuma tunjukkan saja ya. Ini simetri dulu diklik. Bawahnya disket, kemudian baru truknya. Share. Nah, biar lebih mepet karena saya mau nyelipin satu variabel baru namanya X di sini. Kalau sudah, saya bikin variabel baru di sini. Draw unobserved di sini. Saya kasih gambar agak gede lah, enggak apa-apa lah. Kasihlah nama X. Kasih nama gimana? Telunjuk, klik kanan, object properties, kasihlah itu nama X. Nah, tinggal bikin panahnya. X ke sini, kasih panah. X juga ke sana. X juga ke situ. Nah, sekarang kita memperlakukan X punya dua dimensi, XA dan XB. Tapi nanti hipotesisnya diolah bukan XA dan XB, tapi sebagai X saja. Nah, karena ini diperlakukan sebagai indikator, ya toh, sebagai dimensi, maka salah satunya harus diberi bobot. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dari XA ke XA 1, 2, 3, 4, 5 ini, salah satunya itu ada bobotnya 1. Nah, cara bobotnya tinggal telunjuk, panahnya salah satu saja, klik kanan, object properties, kliklah di parameter, kasih regression width-nya 1. Jangan semuanya, salah satunya saja. Kemudian, karena ini diperlakukan sebagai indikator, juga punya error. Ini juga ada error. Tidak validnya tak buang dulu. Ya, juga ada error. Kasih error lah ini di sini. Ya. Plugins, name unobserved. Ya. Simpan, olah. Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Klik di estimate. Nah, sekarang saudara lihat saudara di estimate-nya itu. X ke ME dan ME ke Y. Nggak ada XA ke ME itu udah nggak ada lagi. XA ke ME udah nggak ada lagi. XB ke ME udah nggak ada lagi. Gitu. Yang ada adalah X ke ME dan ME ke Y. Nah, itulah saudara, kalau saudara mau mengolah dengan pendekatan yang satu ini. Ya, kalau saudara mau mengolah dengan pendekatan yang satu ini. Ya. Nah, saya mengakhiri dengan satu slide sederhana. Saya itu ibarat cuma nabur benih, saudara. Saya cuma nabur benih, kemudian saudaralah yang mengembangkan begitu. Satu untuk penutup, Pak, kapan kita pakai dimensi, kapan pakai tidak dimensi? Ya, tujuan riset saudara apa? Mau menguji pengaruh lebih detail atau lebih global? Ya. Dasar teorinya, oh mau dimensi, mau global, sama-sama ada pendukungnya, tinggal dicari saja. Ya, oke, yang ada pertanyaan bisa ditanyakan sebentar, dan itulah slide dari saya. Ya, saya masih menunggu kalau ada pertanyaan. Gini aja, karena sudah terlalu siang ya, saudara.
Nah, ini saudara, kalau ada yang masih mau tanya, silahkan japri. Tapi karena kemungkinan yang tanya banyak, gitu, dan mungkin saya juga pas lagi di mana, lagi apa, begitu, mohon maaf kalau nanti jawaban WA-nya agak lambat. Silahkan saudara boleh japri saya, gitu kan, lewat WA. Boleh, enggak masalah. Saudara boleh WA saya di nomor ini, saudara. Nah, jadi kalau saudara mau tanya saya, karena ini sudah terlalu siang mungkin untuk dibuat forum tanya jawab lagi, saudara boleh japri saya di nomor ini. Tapi mohon maaf, kadang mungkin jawabnya tidak instan. 0811257957. Saya dulu diajari banyak orang dengan cuma-cuma juga. Saya tanya orang A, orang B, orang C, gitu kan. Juga kalau saatnya saya harus berbagi dengan cuma-cuma ya senang aja. Oke, saudara, terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara semua atas kesabarannya bersama saya. Begitu, ya sekali lagi saya tidak akan terganggu kalau dapat WA untuk bertanya tentang Amos ini. Kalau ada yang mau sharing tentang menulis juga boleh, walaupun saya juga tidak ahli juga. Bapak Ibu bisa lihat saya di scopus.com, ya jumlah tulisan saya di sana juga tidak banyak juga. Ya, bimbingan saya S3 banyak menulis, jadi saya juga namanya dikotkan begitu. Ya otomatis jadi ada beberapa lah di sana. Monggo silahkan dilihat, di Sinta juga kelihatan. Ya, sekali lagi selamat siang dan terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu dan saudara semua. Waktu kami kembalikan ke panitia, monggo.